Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik tidak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalian tetap harus menjaga kesehatan ya. Apalagi kasus COVID-19 di Indonesia ini masih belum menurun. Kalian sering keluar rumah atau tidak ini? Jarang, Bu. Kadang-kadang Banyak. Banyak. Jarang tapi banyak ya. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Terus jaga jarak juga. Kalau kita pakai hand sanitizer, kalau nggak punya hand sanitizer ya jangan nyentuh sembarangan, apalagi kalau di tempat umum. Banyakin cuci tangan. Di rumah kalian juga sering makan sayur apa enggak ini? Sayur buah. Buat setiap hari, Bu. ya harus ya. Harus tetap gizinya harus dijaga kekebalannya untuk menambah kekebalan. Baiklah, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Ibu presensi terlebih dahulu. Aisyah Fajri Arwa Amani. Hadir, Bu. Sinta Rahmawati. Hadir, Bu. Baiklah, hadir semua. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau mengulang kembali materi yang kemarin kita bahas. Ada yang masih mengingat? Kemarin kita membahas apa saja materinya? Tentang struktur sampai cara pembuatan teks prosedur. Iya. Untuk struktur teks prosedurnya itu ada apa aja, Mbak Aisyah? Struktur teks prosedur. Ada tujuan, langkah-langkah, sama penegasan ulang, Bu. Iya. Tujuan itu dalam teks prosedur itu apa gunanya? Biar masuk ke topiknya, biar nggak langsung ke ada awal-awalnya dulu, Bu, kalau ke topiknya. Iya. Untuk menjelaskan ya teksnya itu berisi perihal apa gitu. Lalu untuk langkah-langkahnya itu berisi apa? Tahapan-tahapan tentang topiknya itu, Bu. Iya. Oh, sebelumnya itu terkadang ada material. Nah, itu material itu juga biasanya kalau material itu berisi tentang alat dan bahan. Nah, yang keempat ada penegasan ulang. Itu berisi tentang apa, Mbak Isa? Harapan atau manfaat apabila petunjuk tersebut dijalankan dengan baik. Jadi kayak ada manfaat harapannya gitu. Biar bisa berjalan lancar. Kalau nggak lancar kan jadi penegasan ulang. Iya, jadi struktur teks prosedur itu ada tujuan, ada material, langkah-langkah, dan juga penegasan ulang. Untuk ciri-ciri dari teks prosedur itu kemarin sudah kita bahas. Ada yang masih mengingat? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Sinta. Ciri-ciri teks prosedur itu ada 4. Yang pertama yaitu menggunakan pola kalimat imperatif atau perintah. Yang kedua yaitu menggunakan kata kerja yang aktif. Yang ketiga menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kejadian. Yang terakhir yaitu menggunakan akhiran i dan kan. Seperti itu, Bu. Iya, ada menggunakan kalimat perintah tadi, kata kerja aktif, dan ada kata penghubung atau konjungsi. Nah, untuk kata penghubung itu gunanya untuk menghubungkan langkah-langkah sebelumnya dengan langkah-langkah yang selanjutnya. Lalu menggunakan akhiran i dan kan. Nah, ini contohnya bisa sering kita temui di teks prosedur. Nah, contohnya itu seperti masukkan air ke dalam adonan, misal seperti itu. Lalu yang ketiga, kemarin juga kita sudah membahas semacam-macam dari teks prosedur. Nah, teks prosedur itu ada berapa dan apa saja?
Ada yang masih mengingatnya? Ada 3, Bu. Ya, apa saja Mbak Aisyah? Sederhana, ada 3. Sederhana, Iya, protokol, sama kompleks, Bu. Tapi saya tuh nggak tahu iya. perbedaannya mereka itu apa. Oh, baiklah. Kalau teks prosedur sederhana itu biasanya terdiri atas 2 sampai 3 sampai 4 langkah ya. Dan itu kadang juga tidak ada strukturnya, itu tidak ada materialnya. Jadi sederhana. Contohnya cara membuka Facebook melalui sandi seperti itu. Itu biasanya hanya terdiri 3 sampai 4 langkah. Lalu kalau teks prosedur kompleks itu lebih kompleks, lebih runtut, dan ada alat dan bahannya. Itu biasanya langkahnya terdiri dari 5 sampai 6 lebih itu langkahnya. Lalu yang ketiga itu ada teks prosedur protokol. Nah, di dalam teks prosedur protokol ini tujuannya itu sama. Misalnya itu untuk membuat sarimi. Nah, itu tujuannya sama untuk membuat sarimi, tetapi langkah-langkahnya berbeda. Misalnya Mbak Aisyah memasukkan bumbu dan minyak itu saat airnya itu mendidih. Sedangkan Mbak Sinta di dalam langkahnya itu bumbunya tidak dimasukkan. Jadi dipisahkan, tidak dicampur seperti itu. Kalau Apakah yang pertama sudah tuh beda-beda gitu, Bu. Tergantung orangnya. apa? Jadi kalau Iya, yang tergantung teks, orangnya. baik, Bu, sudah paham. Seperti itu. Ya. Nah, kemarin Ibu sudah memberikan tugas kepada kalian untuk membuat teks prosedur, dan hari ini adalah jadwal untuk mempresentasikannya. Apakah kalian sudah membuatnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, kalau sudah, kalian bisa mulai untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Silahkan, siapa yang akan share screen? Cinta, Bu, saya pakai HP. Oh iya, silahkan Mbak Sinta. Nanti kalau sudah selesai kalian presentasikan, ada sesi tanya jawabnya ya. Ya, Bu. Apakah ada kendala Mbak Sinta? Saya belum jadi host, Bu. Iya, maaf, saya lupa. Yang mana ini? Yang, Yang nggak ada fotonya. oh ya. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Silahkan bisa dimulai presentasinya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teks prosedur, yaitu cara membuat donat empuk. Donat merupakan salah satu makanan ringan yang sering dijadikan camilan. Biasanya donat dimakan dengan campuran gula atau ditambahkan topping lainnya. Bagi kamu yang mau coba buat donat di rumah, berikut adalah tahapan-tahapan untuk membuat donat sederhana. Resepnya yaitu 2 butir telur, 3 sendok makan susu kental atau susu bubuk, 3 sendok makan mentega, 2 sendok teh garam, 4 sendok makan gula pasir, setengah kilogram tepung terigu, setengah bungkus ragi instan 11 gram, dan 200 cc air mineral. Cara memasaknya yaitu yang pertama, kocok dulu 2 butir telur menggunakan sendok, lalu masukkan bahan-bahan lainnya, yakni susu, gula pasir, garam, tepung terigu, mentega, dan aduk sampai semuanya rata. Yang kedua yaitu masukkan ragi instan ke dalam air. Aduk hingga rata dan masukkan ke dalam adonan donat yang tadi. Uleni sampai tidak menempel lagi pada tangan. Kemudian diamkan dalam wadah tertutup selama sekitar 20 menit sampai adonannya mengembang. Yang ketiga yaitu setelah itu ambil adonan dengan takaran 1 sendok makan dan dibuat bulat-bulat. Letakkan pada wadah yang sudah ditaburi tepung terigu sebelumnya agar tidak lengket.
Lakukan tahap ini berulang kali sampai semua adonannya itu habis. Diamkan adonan yang sudah dibuat bulat-bulat selama kurang lebih 20 menit dan tunggu sampai mengembang. Yang keempat, panaskan minyak goreng, kemudian lubangi bagian tengah adonan donat. Goreng dan kecilkan apinya sampai adonan nampak berubah warna kuning kecoklatan. Kalau sudah matang dan berubah warna, angkat dan tiriskan donat. Selanjutnya yaitu taburi donat dengan gula halus atau topping lainnya sesuai selera. Yang terakhir yaitu donat sederhana buatan dari rumah siap dinikmati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang mau bertanya, disilahkan. Saya ingin bertanya, Sinta. Ya, silakan. Dari teks tersebut, apa jenis teks prosedur yang kamu buat dan kenapa kok jadi teks itu? Baik, saya akan menjawabnya. Teks prosedur yang saya buat itu teks prosedur kompleks karena di dalam teks prosedur itu saya membuat tahap-tahapannya itu banyak langkah-langkahnya dalam melakukannya, mulai dari tahapan yang pertama hingga yang terakhir, dan juga disebutkan material-material atau bahan-bahannya, seperti itu. Terima kasih, Sinta. Ya, sama-sama. Baiklah, selanjutnya yang presentasi bisa share screen. Boleh minta Jika tolong? ada, ya, jika ada kendala bisa minta tolong dengan temannya. Saya Aisyah Fajar Rahmani ingin menerangkan tentang tes prosedur dengan judul cara mendaftar atau membuat akun Twitter. Twitter merupakan salah satu media sosial layaknya seperti Facebook. Twitter bukan hanya digunakan di Indonesia, namun Twitter telah banyak digunakan di seluruh dunia. Pengguna Twitter hampir menyentuh semua lapisan masyarakat, baik dari kalangan menengah ke atas maupun sebaliknya. Bagaimana cara mendaftar akun Twitter? Ikuti langkah-langkah berikut untuk mendaftarkan akun Twitter yang baik dan benar. Langkah pertama, silakan Anda pergi menuju halaman Twitter atau dengan menggunakan link yang telah tersedia. Selanjutnya, Anda akan melihat kolom-kolom untuk mendaftar Twitter. Silahkan diisi semua kolom-kolom tersebut dengan baik dan benar. Tahap berikutnya yaitu tahap konfirmasi data. Konfirmasi data pendaftaran dan memasukkan data nama pengguna. Pada tahap ini, Anda akan diperkenakan mengenai Twitter. Silahkan Anda klik Ayo untuk menuju tahap berikutnya. Lalu tahap selanjutnya, Anda akan diminta memilih minat Anda. Minat yang dipilih akan menentukan halaman-halaman yang akan Anda ikuti pertama kali. Anda akan diminta melihat 40 daftar untuk Anda ikuti. Jika sudah selesai, klik ikuti dan lanjutkan untuk menuju tahap selanjutnya. Selanjutnya, Anda akan diminta mengupload foto untuk profil Anda. Nah, pada tahap ini Anda diminta untuk memasukkan email, setelah itu Anda harus verifikasi email. Setelah itu akun Twitter Anda berhasil digunakan. Sekian dari saya, jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Saya izin bertanya. Iya, gimana Sinta? Pada teks prosedur tersebut, manakah kata penghubung atau konjungsinya? Terima kasih. Di teks tersebut yang saya bacakan tadi terdapat kata penghubungnya pada langkah kedua, ketiga, kelima, dan ketujuh, yaitu tahap selanjutnya, berikutnya, dan selanjutnya sebagai kata penghubung. Apakah ada lagi? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian terima kasih, kalian telah mempresentasikan pekerjaan kalian dengan baik. Nah, jadi kesimpulan pada hari ini, kalian telah membuat teks prosedur dengan baik dan juga telah mengingat kembali materi
eh, dari teks prosedur yang kemarin kita bahas, yaitu ada struktur teks prosedur, ciri-ciri, dan juga macam-macam. Nah, untuk tugas berikutnya, kalian meringkas materi untuk minggu depan. Secara individu, boleh ditulis tangan dan juga diketik. Nah, terkait tugas ini, apakah ada pertanyaan? Meringkas mengenai apa ya, Bu? Materi minggu depan. Jadi untuk materi minggu depan nanti saya kasih KD-nya dan kalian meringkas. Saya kasih tahu babnya untuk bab selanjutnya dan kalian meringkas untuk agar kalian tahu besok itu kita akan mempelajari tentang apa saja seperti itu. Baik, Bu. Kalau sudah ada pertanyaan lagi? Referensinya dari mana, Bu? Apa? Referensinya dari mana? Bisa dari buku paket atau buku AKS. Bisa juga lewat internet juga bisa. Banyak, terserah kalian. Seringkas-seringkasnya materinya. Bertanyakan lagi. Bu, saya ingin bertanya sebentar. Ya. Kalau misalnya teks prosedur, nah itu tuh strukturnya itu tidak lengkap. Kan tadi strukturnya seperti yang sudah saya tanya tadi kan ada tujuan, ada langkah-langkah, ada penegasan ulang. Nah kalau salah satunya itu tidak ada, apakah itu tetap disebut teks prosedur atau itu udah disebut teks lain gitu, Bu? Sebelumnya adakah yang bisa menjawab juga, membantu Mbak Aisyah? Tidak ada, saya ya. Jadi untuk teks prosedur itu strukturnya tidak harus lengkap, tetapi harus berisi langkah-langkah. Nah, misalnya saja di teks prosedur sederhana itu kan terkadang tidak ada materialnya. Lalu terkadang juga ada teks prosedur yang tidak ada penegasan ulang. Nah, tetapi teks prosedur itu harus berisi langkah-langkah. Jadi untuk strukturnya itu tidak harus lengkap seperti itu. Terima kasih. Baik. Paham, Bu. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Kalau sudah, baiklah kalau tidak ada yang bertanya, untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih yang telah bertanya dan mempresentasikan pekerjaan kalian. Lalu semoga kita semua diberi kesehatan dan bisa bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf ya, tadi sinyal saya terputus. Jadi untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Semoga kita semua diberikan kesehatan agar kita juga bisa bertemu pada pertemuan selanjutnya. Saya juga berterima kasih kepada kalian yang telah bertanya dan aktif pada pembelajaran hari ini. Untuk sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama berdoa menurut kepercayaan dan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.